Dan kami berharap sekali lagi nanti kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Di tengah air bah yang melulantahkan sebagian wilayah Sumatera, sebuah pemandangan ganjil menyeruak dari balik lumpur pekat. Ribuan batang kayu gelondongan berserakan tak beraturan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut temuan ini sebagai indikasi awal yang tak bisa diabaikan. Sebuah sinyal kuat adanya tangan-tangan perusak di hulu sungai. Lewat pantauan mata elang drone dan investigasi lapangan, pemerintah kini mengantongi data krusial yang menyeret 12 perusahaan ke dalam radar penyelidikan serius atas dugaan pembalakan liar. Di balik tumpukan kayu yang menghantam rumah-rumah penduduk, tersimpan pertanyaan besar yang kini tengah diselidiki oleh aparat. Benarkah banjir ini hanya murka alam, ataukah buah dari keserakan korporasi yang diabaikan? Yang lebih penting, bisakah perusahaan ini diseret ke meja hijau jika memang terbukti melanggar? Simak jawabannya dalam video berikut. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan melakukan upaya penegakan hukum jika memang ditemukan unsur pidana dalam menyelidikkan kayu-kayu gelondongan yang hanyut saat banjir di Sumatera. Hal itu ia tegaskan dalam konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kamis 4 Desember 2025. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Dan kami berharap sekali lagi nanti kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut, dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama. Ia mengatakan pihaknya sudah memiliki data-data awal terkait kayu-kayu gelondongan yang diperoleh lewat pengamatan drone. Menhut meminta waktu agar pihaknya dapat menyelidiki dugaan adanya pembalakan liar dari banyaknya temuan gelondongan kayu tersebut dan berjanji untuk mengusut tuntas. Saya kira beri kesempatan kami untuk memproses segala sesuatunya supaya tidak terlalu prematur kami sampaikan, namun secara paralel tadi dari pihak kepolisian sudah turun ke dua daerah ya, Garuga dan Agoli ya, dua das yang ada di Batang Toru. Namun bagaimana konkretnya ya, saya kira lebih baik nanti biar tim bekerja secara sinergis dan nanti akan kami laporkan secara reguler untuk ke publik. Dalam membongkar praktik dugaan balakan liar, Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Polri membentuk tim kerjasama untuk menginvestigasi asal-usul kayu gelondongan. Dalam rapat dengan Komisi 4 DPR pada Kamis 4 Desember 2025, Raja Juli menemukan indikasi pelanggaran oleh 12 perusahaan. Meski begitu, ia masih merahasiakan nama 12 perusahaan yang terindikasi melanggar hingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperparah bencana banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatera. Pertama, Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu beralasan proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran masih dilakukan, sehingga identitas 12 perusahaan tersebut belum dapat diungkap secara gamblang ke publik. Raja Juli juga belum berkomentar lebih lanjut soal proses penindakan yang sudah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ia hanya menegaskan saat ini Kemenhut telah menemukan indikasi dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti.
Lantas bisakah perusahaan terduga pelaku pembalakan liar ini dihukum akibat bencana yang terjadi di Sumatera? Kemunculan tumpukan kayu gelondongan di sejumlah lokasi banjir di Sumatera menimbulkan dugaan ada aktivitas manusia yang turut memperburuk dampaknya. Hal itu memicu diskusi lebih luas, tak cuma soal mitigasi, tapi juga kemungkinan adanya pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi adakah unsur pidana dalam bencana banjir Sumatera dan Aceh? Seorang pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menegaskan, bencana alam memang tak serta-merta mengandung unsur pidana. Meski begitu, sejumlah indikasi bisa membuka ruang penyelidikan hukum. Dalam hal ini munculnya kayu gelondongan dapat membuka pengusutan pidana karena mengarah ke penerbangan ilegal alias illegal logging. Keberadaan kayu yang terbawa arus banjir disebutnya dapat menjadi bukti permulaan yang cukup bagi aparat untuk memulai penyelidikan. Meski begitu, unsur pidana baru melekat jika penyidik dapat membuktikan hubungan sebab akibat yang jelas antara aktivitas manusia, misalnya penggundulan hutan ilegal, dengan terjadinya banjir bandang. Pembuktian ini bisa dilakukan melalui temuan lapangan ataupun kajian ilmiah. Pada akhirnya, tumpukan kayu gelondongan yang berserakan di tengah banjir Sumatera bukan sekadar sisa hanyutan. Ini adalah bukti awal kejahatan hutan yang dikirim dari hulu ke hilir. Air bank bawa bukti itu menuruni lereng saat hulu tak lagi mampu menampung air hujan yang tumpah ruah berhari-hari tanpa henti. Murka alam itu pun harus ditanggung masyarakat di hilir, yang semestinya tanggung jawab itu diemban oleh mereka yang menggunduli hutan dengan masifnya. Sebanyak 12 perusahaan telah berada dalam radar penyelidikan pemerintah. Para ahli mengingatkan, bencana memang tidak otomatis pidana. Jika benar ada pelanggaran, publik berhak tahu siapa pelakunya. Jika memang ada perusahaan yang menebang sembarangan, mereka harus dihadapkan pada hukum, bukan disembunyikan di balik daftar yang dirahasiakan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.